Halo, shalom. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai tentang Yudas Iskariot ya. Apakah kemungkinannya dia akan berada ke neraka atau ke sorga? Jadi di dalam penjelasan seperti ini, mungkin tidak biasa ya, karena banyak orang tuh menyangka banyak yang mengatakan tentang pro dan kontra mengenai Yudas Iskariot ini ya. Jadi saya akan memberikan sedikit secara spesifik sedikit ya mengenai tentang Yudas Iskariot ini sebagai kajian saja supaya kalian bisa memikirkan atau merefleksi lebih tepatnya tentang bagaimana sih sebenarnya nasib dari Yudas Iskariot ini ya. Jadi eh, tonton sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham dan tidak ada namanya misorientasi segala macam ya. Jadi yang pertama seperti ini, banyak yang mengatakan juga ada ya selain daripada em, Yudas masuk neraka, ada juga yang mengatakan Yudas tidak masuk ke neraka katanya, melainkan masuk surga. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Tetapi saya mau katakan di sini mengenai hal ini gitu ya, bahwa bagaimana nasibnya dengan Yudas Iskariot itu. Perlu kita ketahui, di awal pertama Yudas Iskariot itu kan dipilih oleh Yesus ya, bersamaan dengan murid-muridnya yang lain gitu ya, 11 muridnya yang lain gitu. Itu bersamaan gitu. Kalian mengerti nggak kenapa Yesus memilih ke-12 murid? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Yang jelas kan tujuannya untuk mengabarkan Injil nanti setelah dia selesai penggenapannya itu. Lalu mereka ini diberikan suatu tugas ya oleh Kristus ya, oleh Yesus Kristus untuk mengabarkan Injil, untuk menyebarkan kabar baik ini supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal yang baptisa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka dan seterusnya gitu kan. Supaya barang siapa yang percaya kepadaku, pada Yesus dalam hal ini, tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu tujuannya dibentuk uh, ke-12 murid ini awal mulanya itu. Jadi nggak sembarangan asal pilih 12 murid itu nggak seperti itu. Yang jadi polemiknya itu kan apakah Yudas Iskariot ini ditempatkan di surga apa di neraka? Kita harus tahu dulu ya mengenai referensi-referensi, mengenai variabel-variabel ataupun materi-materi sebagai hal yang sebagai dasarnya dulu kita harus tahu gitu. Kenapa kamu bisa mengatakan Yudas ke surga ataupun Yudas ke neraka, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya ya. Jadi saya akan memberikan suatu dasar di sini sebelum kepada konklusinya, yaitu kalian bisa buka di Yohanes 12 ya, Yohanes 12 ayat 6 ya. Yohanes 12 ayat 6. Dia kan mengatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 12 ayat 6 kan mengatakan bunyinya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib. Ini berbicara tentang Yudas loh. Ini berbicara ayat ini Yohanes 12 ayat 6 ini berbicara tentang Yudas. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Nasib orang-orang miskin ya. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri.
Ingat baik-baik, karena Alkitab menjelaskan apa? Di dalam Perjanjian Baru Yohanes 12 ayat 6 ini, bahwa ia adalah pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu ketika bersama dengan Yesus itu. Jadi jelas ya, dasar Alkitabnya itu jelas, ada ayatnya ya. Bahwa dia adalah seorang pencuri. Yang jadi permasalahannya begini, ketika dia seorang pencuri, apakah Tuhan uh, membenarkan seorang pencuri? Kan tidak kan? Tidak. Kecuali mungkin ada yang berkata kecuali kalau dia bertobat sih dia masuk. Saya sepakat dengan hal itu. Saya sepakat dengan hal itu. Tetapi kita harus perlu mengerti dulu dasarnya dulu ya. Saya kasih spesifik sedikit saja. Tadi kan di Yohanes 12 ayat 6 mengenai Yudas ini adalah pencuri. Dia tidak memikirkan orang-orang miskin karena sangat bertentangan sekali dengan firman Tuhan atau perkataan Yesus ya mengenai orang miskin yang sukacita yang dia akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan juga bukan dikatakan oleh Yesus saja, di kisah para rasul pun mengatakan bahwa orang miskin itu bukankah orang miskin adalah pewaris kerajaan Allah. Itu dikatakan loh di dalam uh, pokoknya di mana ya kisah para rasul apa di Korintus saya lupa ya. Itu dikatakan seperti itu. Jadi tadi memegang dari Yohanes 12 ayat 6 tentang Yudas ini adalah pencuri karena ayat Yohanes 12 ini dia berbicara tentang Yudas ini. Kita lanjut ke Yohanes 10 ayat 10 ya. Tadi kata point of view dari kalimatnya katanya adalah pencuri ya. Kita lihat di Yohanes 10 ayat 10 apa kata Alkitab mengenai pencuri. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Ketik, ya, ketika Yudas menjual Yesus, kira-kira membunuh Yesus enggak? Oleh karena Yudas menjual kepada imam-imam Yahudi itu, kira-kira sampai membunuh Yesus enggak? Jadikan refleksi ya. Kita teruskan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ingat bahwa Yudas adalah pencuri sejak semula dia. Sebelum dia menjual Yesus kepada para imam-imam Yahudi itu, dia sering mencuri uang kas. Ya, dia sering mencuri uang kas itu. Dia tidak memperhatikan orang miskin. Kenapa seperti itu? Karena dia yang di pikiran dia adalah tentang uang dan uang. Sayang sekali kalau kamu memberikan kepada ini, itu bisa dipergunakan untuk ini. Banyak literasi-literasi seperti itu. Yang intinya bahwa Yudas tidak memperdulikan nasib orang-orang miskin sesuai dengan Yohanes 12 ayat 6. Begitu. Nah, di ayat-ayat yang lain, Lukas 22 ayat 21 sampai 22. Terus tetapi lihatlah tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Jadi ketika dia menjual Yesus, ini ada ayatnya, dasarnya ada. Nanti di bagian akhir saya akan berikan konklusi supaya ini sebagai bahan perefleksian kalian dalam menguji apakah benar Yudas ini diampuni atau tidak. Saya akan beri konklusi di akhir, di closing dalam video ini ya nanti.
Di Lukas 22 ayat 21 sampai 22 mengatakan apa? Tetapi lihatlah, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku. Jadi kita pernah bersempat berpikir gitu, poin utamanya adalah imam-imam Yahudi yang menyerahkan lebih dulu, padahal tidak. Padahal muridnya sendiri nih Yudas Iskariot gitu. Karena memang dikatakannya seperti itu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Di situ Yesus mengatakan apa? Celakalah. Makanya saya mengatakan ini sebagai dasar aja untuk awal-awal ya. Supaya nanti jangan dikira saya cuma asumsi liar gitu. Ya. Dan juga Injil Matius, Markus, dan Yohanes itu kan dia menuliskan juga mengenai Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus juga di Injil Matius, Markus, dan Yohanes seperti yang tadi saya sebutkan tadi, yang saya sudah bacakan tadi. Dan juga di Injil Lukas juga kan mengatakan juga bahwa Yudas itu kan pengkhianat kan. Ada di Lukas 6 ayat 16. Kalian bisa baca sendiri di Lukas 6 ayat 16 itu. Jadi seperti itu ya. Jadi mengenai Yudas Iskariot ini kita juga bisa lihat juga di Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 15 juga dijelaskan juga gitu. Jadi barang siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, uh, Allah tetap berada di dalam dia dan dia ada di dalam Allah. Apakah Yudas mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ada nggak secara eksplisit saja di dalam Alkitab bahwa Yudas mengaku? Ini berkenaan dengan Yohanes 4 ayat 15. Ada nggak Yudas Iskariot mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah di situ? Ada nggak secara eksplisit di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab, Yudas mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ada nggak? Tidak ada pengakuan Yudas Iskariot. Jadi jelas ya, kalian bisa lihat point of view-nya dari satu persatu dari penjelasan saya yang saya sudah kemukakan tadi ya. Oke? Jadi udah jelas bahwa Yudas itu dinyatakan juga oleh walaupun dia tidak menyebutkan nama ya Yesus itu. Di situ kan jelas ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu udah jelas itu. Jadi tidak ada terdapat ciri-ciri perkataan Yesus yang merujuk kepada murid-muridnya yang lain. Yang menjadi khas di situ siapa? Yudas Iskariot. Bahwa Yesus pun mengatakan bahwa Yudas itu adalah iblis. Walaupun dia tidak menyebut nama, dia hanya ciri-ciri. Karena apa? Ketika Yesus mengatakan dengan nama, artinya apa? Artinya kan dia menuduh secara langsung kan kepada Yudas, tetapi dia tidak menyebutkan nama, tetapi dengan ciri-ciri seperti itu. Ada juga dia mengatakan juga seperti ini, apakah itu aku ya Tuhan, kata Yesus. Bukankah kamu yang mengatakannya, kata Yesus itu. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi ada ayat yang mengatakan juga bahwa ketika ditanya uh, uh, mengenai uh, mengenai Yudas ini kan di Lukas 22 ayat 21 dan 22, tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Terus dia berkata, si Yudas Iskariot ini kepada Yesus, apakah aku ya Tuhan?
di hadapan Yesus, apakah aku? Yesus menjawabnya apa? Tidak menuduh. Bukankah kamu yang mengatakannya? Sama seperti dia di hadapan Pontius Pilatus. Apakah engkau benar Mesias, Raja orang Yahudi? Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Itu pun dikatakan di depan Herodes. Sama seperti itu. Jadi poinnya bagaimana? Kesimpulannya, konklusinya bagaimana? Ini sebagai bahan perefleksian saja. Sebagai bahan perefleksian saja. Yang pertama adalah, apakah ketika Yesus mengucapkan ampunilah mereka ya Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Ada di mana, di Lukas 23 ayat 34. Kalau nggak salah, Lukas 23 ayat 34. Ampunilah ya Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu posisinya Yudas Iskariot masih hidup, bertobat atau tidak? Apa dia sudah mengakhiri hidup di situ? Posisinya ketika Yesus berada di tiang salib itu, apakah posisi Yudas itu masih hidup atau tidak? Apakah posisinya Yudas Iskariot? Karena ada yang memakai ayat ini untuk membenarkan bahwa Yudas Iskariot masuk surga. Sekarang posisinya seperti ini. Memang perkataan itu memang sangat apa ya, glory sekali gitu, glory sekali. Cuman posisinya, apakah posisi Yudas Iskariot itu masih hidup atau tidak? Dan dia bertobat atau tidak? Ini yang akan membedakan dengan Petrus. Petrus pun sama, dikatakan iblis. Apakah posisi ketika Yesus mengatakan ampunilah Bapa, Lukas 23 ayat 34. Posisinya Yudas Iskariot itu, dia masih hidup, dan dia bertobat. Karena kita ketahui, sebelum Yesus disalib, dia sudah mengakhiri hidupnya. Ini sebagai bahan refleksian saja ya, bahan perenungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah kerajaan sorga boleh memasukkan seorang pengkhianat yang dia adalah pencuri? Karena dikatakan di dalam Alkitab, pencuri datang hanya untuk mencuri. Yudas Iskariot datang dan dipilih Yesus. Dia datang untuk mencuri dan menyerahkan, sesuai dengan Yohanes 10 ayat 10 tadi, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis. Jadi ketika kamu mengatakan Yudas Iskariot itu, berarti kamu memasukkan kriteria iblis ke dalam kerajaan sorga. Hati-hati dengan ucapan seperti itu. Karena apa? Karena tidak berdasar sama sekali. Kamu poinnya di mana? Kamu sebagai bahan rujuk otoritas infalibelnya di mana? Karena yang saya sebutkan tadi tertulis di dalam Alkitab. Jadi itu yang poin kedua, sebagai bahan perenungan saja ini, sebagai bahan kajian yang mengatakan, wah Yudas tidak ke neraka. Apakah di kerajaan Allah, kerajaan sorga, boleh memasukkan seorang pengkhianat yang dia tidak ada di situ dikatakan dia bertobat. Meskipun orang itu mengambil ayat Lukas 23 ayat 34 tentang ampunilah Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka pun. Posisinya Yudas Iskariot itu masih hidup, dia bertobat atau tidak? Apakah dia sudah mengakhiri hidupnya? Ketika orang itu sudah mati tanpa pertobatan, apakah diampuni? Raja Daud, dia melakukan kesalahan, tetapi dia bertobat dan menempatkan harapan itu kepada Sang Juru Selamat. Wajar tidak diampuni oleh Tuhan? Wajar tidak? Tapi selagi dia hidup, dia tidak mengakhiri hidupnya.
Ini sebagai bahan perefleksian saja, refleksian, bahan perenungan, supaya tahu gitu dasar, kita harus mengetahui dulu dasarnya seperti apa dulu, seperti itu. Jangan mengasumsikan bahwa Yudas tidak kenal, tidak, Yudas itu masuk surga segala macam. Dasar kamu apa gitu mengatakan itu. Terus kamu memang mengambil ayat Lukas 23 ayat 33 ketika Yesus berada di tiang salib dan mengatakan gitu, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Posisinya Yudas Iskariot itu masih hidup atau tidak? Dia bertobat enggak? Ketika dia masih hidup itu, dia menyesal, dia bertobat enggak? Kenapa dia harus mengakhiri hidupnya? Di rentetan Alkitab, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, di dalam rentetan perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah tidak pernah mengizinkan orang yang mengakhiri hidupnya ataupun bunuh diri. Tidak pernah. Jadi perlu diketahui, ini sebagai bahan edukasi dan kajian ya. Tidak pernah Tuhan mengizinkan orang atau membenarkan orang mengakhiri hidupnya. Tidak pernah. Apakah kriteria iblis ini kamu ingin masukkan dalam kerajaan sorga gitu? Kamu seperti sama dengan umat sebelah, dengan RT6. Seorang pengkhianat antikris yang tidak mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengklaim dirinya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya tidak katakan siapa ya. Saya katakan orang yang di luar Kristus. Pastilah dia antikris. Ingat baik-baik kalimat saya ini. Jadi mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Mungkin cukup sekian saja dulu di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Ini jangan jadikan suatu hal-hal yang bagaimana ya, hal-hal yang polemik atau ya sebagai hal-hal sok benar kamu sok ini. Tapi kan saya sudah kasih tahu dasarnya ya. Dasar-dasarnya jelas tadi saya katakan. Saya ambil ayat-ayatnya, saya kaji, saya berikan tentang kajian ini kepada kalian, dan yang saya inginkan adalah kalian merefleksikan, kalian merenungkan apakah benar yang saya katakan ini atau tidak. Itu semua tergantung Anda gitu. Jadi mungkin cukup sekian di video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap semangat, tetap di dalam Yesus, jangan pernah meninggalkan Kristus, tetap menanamkan firman Tuhan di dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tuh dikenali oleh Tuhan. Jadi jangan bukan kita mengaku sebagai status orang percaya, tidak. Tetapi firman Tuhan itu ada nggak di dalam dirimu? Dan kamu berkarya di dalam dunia ini sudah seperti apa gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nabi Karpido. Uh, Sampai jumpa next video selanjutnya, oke? God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Amin.